Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dengan nomor NIM 642123499, kelas 645B38, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex pada riset operasional. Metode simplex merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Metode yang secara matematis dimulai dari pemecahan dasar yang feasible atau basic feasible solution ke pemecahan dasar feasible lainnya, yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Metode simplex ini diperkenalkan pada tahun 1947 oleh George B. Dantzig dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lain. Metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau iteration, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai solusi optimal diperoleh. Syarat dan sifat metode simplex. Syaratnya, model program linear atau canonical form harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standard form. Sifat bentuk baku yang pertama yaitu semua batasan adalah persamaan, dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Yang kedua, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif. Dan ketiga, fungsi tujuan dapat berupa minimisasi atau maksimisasi. Bentuk umum model program linear, yang pertama yaitu maksimalkan atau minimalkan Z, X1, X2, sampai dengan Xn, dengan rumus sebagai berikut, dengan batasan kendala dengan rumus sebagai berikut, atau maksimalkan atau minimalkan Z sama dengan C1, X1, dan C2, X2, ditambah C3, X3, sampai dengan Cn, Xn, dengan batasan kendala sebagai berikut. A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 sampai dengan ditambah A1N Xn kurang lebih dari sama dengan atau lebih dari sama dengan B1. A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 sampai dengan ditambah A2N Xn kurang lebih dari atau lebih kurang sama dengan atau lebih dari sama dengan B2 sampai AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah AM3X3 ditambah sampai dengan AMN-XN kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan BM, dan X1, X2, X3 sampai dengan XJ lebih dari 0. Keterangannya di sini Z yaitu fungsi tujuan, XJ adalah jenis kegiatan atau variabel keputusan, A IJ yaitu kebutuhan sumber daya I untuk menghasilkan setiap unit kegiatan J, BI jumlah sumber daya I yang tersedia, CJ kenaikan nilai Z jika ada pertambahan satu unit kegiatan J, A, B, dan C disebut juga sebagai parameter model. M yaitu jumlah sumber daya yang tersedia, dan N yaitu jumlah kegiatan. Tahapan transformasi ke bentuk standar yang pertama yaitu ada fungsi pembatas. Suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda kurang dari diubah menjadi suatu bentuk persamaan atau bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan slack variable. Banyaknya slack variable bergantung pada fungsi pembatas. Selanjutnya, tahapan transformasi ke bentuk standar 2, yaitu ada fungsi tujuan dengan adanya slack variable pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variable ini. Yang kedua, karena slack variable tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slack variable tersebut dituliskan 0. Langkah-langkah metode simplex yang pertama yaitu
Rumuskan persoalan PL ke dalam model umum PL atau fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Yang kedua, ubah model umum PL menjadi model simplex. Di sini ada fungsi pembatas dengan menambahkan select variable atau surplus variable, variable buatan atau artificial variable. Yang B ada fungsi tujuan dengan mengubahlah bentuk fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk implisit. Selanjutnya dengan menambahkan atau mengurangi dengan select tambahkan atau kurangi dengan select variable atau surplus var atau variabel buatan yang bernilai 0. Yang ketiga yaitu formulasikan ke dalam tabel simplex, dan yang terakhir lakukan langkah-langkah penyelesaian. Ringkasan dalam langkah-langkah metode simplex di sini adalah penyiapan tabel simplex, pemilihan variabel masukan dan keluaran, iterasi, dan pencarian solusi optimal. Dalam melaksanakan langkah-langkah ini perlu mempertimbangkan kriteria yang berbeda untuk memilih variabel masukan dan keluaran. Pemahaman yang baik tentang langkah-langkah metode simplex akan membantu Anda menggunakan teknik ini secara efektif dalam pemecahan masalah program linear. Contoh soalnya, seorang pengusaha ingin memproduksi dua jenis tas yang berbeda, yaitu ada tas punggung dan tas tangan. Dia telah membeli 3 jenis bahan baku untuk membuat tas, yaitu kain, kulit, dan benang. Satu tas punggung membutuhkan 2 meter kain, 3 meter kulit, dan 4 gulungan benang. Dan satu tas tangan membutuhkan 1 meter kain, 2 meter kulit, dan 2 gulung benang. Harga jual tas punggung adalah 150.000 per tas, dan tas tangan adalah 100.000 per tas. Berapa banyak tas punggung dan tas tangan yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan? Jadi di sini kita buat tabel dengan bahan bakunya ada kain, kulit, dan benang. Untuk tas punggung, kainnya digunakan satu tas punggung digunakan 2 meter, kain 3 meter kulit, 3 meter kulit, dan 4 gulung benang. Untuk tas tangan, sini 1 meter kain, 2 meter kulit, dan 2 gulung benang. Pengusaha ini memiliki stok kain dengan 600 meter, stok kulit 900 meter, dan stok benang 1.200 gulung. Selanjutnya, langkah-langkahnya yang pertama kita formulasikan masalah sebagai model matematis. Untuk menentukan model matematis, tentukan variabel-variabel X dan Y yang mewakili jumlah tas yang akan diproduksi. Karena kita ingin memaksimalkan keuntungan, maka fungsi tujuannya adalah max Z sama dengan 150.000 X ditambah 100.000 Y. Kemudian karena jumlah bahan baku terbatas, maka kita harus menentukan batasan-batasan untuk setiap bahan baku. Batasan pertama diberikan oleh stok kain, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 600. Batasan kedua diberikan oleh stok kulit, yaitu 3X plus 2Y kurang dari 900. Dan batasan ketiga diberikan oleh stok benang, yaitu 4X ditambah 2Y kurang dari 1.200. Selanjutnya yaitu kita menyusun tabel simplex awal. Tabel simplex awal terdiri dari fungsi tujuan dan variabel-variabel yang terlibat dalam model matematis, serta koefisien, dan nilai konstan dari setiap batasan. Di sini ada Z, X, Y, S1, S2, dan S3, dan solusinya. Selanjutnya adalah melakukan iterasi hingga ditemukan solusi optimal. Berdasarkan tabel simplex awal tadi, kita dapat menghitung nilai koefisien lainnya dalam tabel simplex. Yang pertama, baris 1 yaitu Z sama dengan 0 ditambah 150.000 X ditambah 100.000 Y. Selanjutnya ada baris 2 yaitu S1 sama dengan 600 dikurangi 2X dikurangi Y. Baris ketiga yaitu S2 sama dengan 900 dikurangi 3X dikurangi 2Y. Baris 4 yaitu S3 sama dengan 1.200 dikurangi 4X dikurangi 2Y. Dengan operasi baris pada tabel simplex sebagai berikut. Karena nilai koefisien dari baris 1 sudah negatif, maka kita belum menemukan solusi optimal. Kita perlu melakukan iterasi lagi. Baris 1 memuat koefisien fungsi tujuan. Kita bisa melakukan operasi baris pada baris lain untuk memindahkan variabel X atau Y ke baris 1. Karena koefisien variabel X pada baris 2 lebih kecil dari baris 3,
maka kita dapat memindahkan variabel X ke baris 1 menggunakan operasi baris sebagai berikut. Baris 2 yaitu 1/2 dikali baris 2 dikurangi baris 1/2. Baris ketiga yaitu 3/2 dikali baris 2 ditambah baris 3/2. Baris keempat yaitu 2 kali baris 2 dikurangi baris 4. Setelah operasi baris, kita mendapatkan tabel simplex berikut. Nah, hasilnya yaitu karena sudah tidak ada koefisien negatif di baris 1, maka kita telah menemukan solusi optimal dari tabel simplex tersebut. Kita dapat menentukan jumlah tas punggung dan tas tangan yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan. Jumlah tas punggungnya yaitu 300, jumlah tas tangannya yaitu 150, dan dengan keuntungan maksimalnya yaitu 75 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.